Halo di obrolin bola lagi. Semoga semua sehat dan masih semangat. Semoga semua bisa move on setelah kejadian sangat biadab itu, bagaimana kemenangan timnas kita gembosi lewat cara yang sangat tricky di perpanjangan waktu. Itu jahanam sekali. Kau sudah menyakiti 200 jutaan rakyat Indonesia. Apapun kata pembela-pembelamu, semuanya tetap nggak make sense ya. Ya begitulah. Kalau kita sudah melongok ke sepak bola Timur Tengah, ada dua badut berkuasa di sana. Bahrain ini 11-12 dengan Qatar ya. Keduanya sudah biasa buat lelucon. Ya tujuannya menang atau minimal mereka tidak kalah. Kita ingat bagaimana Qatar menjadi kampiun Piala Asia 2024, tapi jadi tertawaan dunia. Kenapa? Karena ketiga gol yang mereka buat saat mengalahkan Yordania 3-1 di final, tiga-tiganya dari penalti, bos. Hebat, dari penalti tiga-tiganya, lucu, dan itu dibuat oleh pemain yang sama, Ikram Afif. Berlucunya adalah banyak netizen yang membuat Afif itu kalau dibalik jadi FIFA. Oke, itu lelucon aja. Nah, di kualifikasi ini kita lihat Qatar mereka bisa apa-apa. Yaitu lagi mereka bisa tampil di round 3 ini setelah mereka merampok India. Nah, itu kan pernah rame. Tentu teman-teman masih ingat bagaimana Qatar menang 2-1 atas India di laga penentuan round 2 waktu itu. Bisa kita lihat kilas balik, itu bola jelas-jelas sudah keluar, tapi ditarik masuk lagi oleh kaki pemain Qatar dan diceploskan ke gawang India. Lucunya wasit dan cek VAR tetap mengesahkan gol itu. Nah, itu Qatar didengkotnya. Sekarang ada Bahrain, saudara seperguruannya. Tapi apapun keluhan bahkan protes luar biasa untuk kelakuan dua badut Asia ini, sepertinya percuma. Nggak ada yang bisa mengubah hasil apapun. Nggak ada yang bisa mengubah hasil pertandingan. Protes tinggal protes, keluhan tinggal keluhan. Memang masih menyisakan kita yang kemarin seharusnya bisa lebih fresh dengan tambahan 3 poin, dirampok di 3 menit akhir ilegal. Nah, harus dikatakan bahwa 3 menit akhir itu ilegal. Namun nasi sudah menjadi bubur basi. Bisa gila kita jika terus tenggelam dalam luka ini. Sementara timnas kita masih butuh dukungan positif menatap 7 laga tersisa. Minimal kita sudah bersuara. Saya sendiri sebagai pendukung timnas kita, seperti teman-teman semua saat ini, sudah mulai calling down, melupakan malam jahanam di Bahrain kemarin, menerima 1 poin itu. Melihat hasil klasemen grup C saat ini, peluang timnas untuk tiket otomatis masih terbuka. Bahkan setelah saya melihat kembali utak-atik prediksi saya, mendalaminya kembali itu, bisa teman-teman lihat di video lama saya yang berjudul 14 poin lolos otomatis. Justru hasil seri melawan Bahrain bisa memberi impact positif untuk timnas kita. Memang bagusnya kemarin kita dapat 3 poin, tapi oke lah, itu sudah lewat. Apa impact positifnya? Kita tahu di awal kualifikasi di grup C ini digulirkan negara-negara seperti Cina, Bahrain, dan negara kita Indonesia tetap dianggap yang paling lemah. 1 tiket otomatis sudah pasti milik Jepang. Oke, 1 tiket otomatis tersisa. Mereka prediksi hanya akan menjadi milik Australia dan Arab Saudi. Tapi apa yang terjadi? Di match pertama prediksi itu sudah tidak presisi, sudah kacau balau. Bahkan timnas kita dan Bahrain membuyarkannya. Bahrain menang atas Australia, kita menahan imbang Arab Saudi. Lalu di match kedua, prediksi kacamata kuda itu dimentahkan lagi. Australia kita tahan imbang. Dari 2 match awal ini saja saya berani katakan Australia sebetulnya sudah tenggelam. Naluri Graham Arnold sangat tajam. Itu sebab dia mundur mungkin. Dia sudah punya hitung-hitungan detil dan komplit pastinya. Untuk sampai di round 4 saja mungkin Australia butuh keajaiban. Faktor teknis dan non-teknis, faktor taktikal dan non-taktikal sudah memberi Bahrain 4 poin. Modal guling-guling di lapangan dan wasit yang ditentukan AFC. Ini semua kan non-taktikal, teman-teman. Nah, timnas kita
harus meng-create semua ini sebagai peluang. Jadi setelah kita menjadi korban, sekarang kita biarkan saja Bahrain tetap main dengan gaya badutnya. Kenapa? Ini akan menguntungkan kita juga. Biarkan Bahrain ikut mempressing atau ikut menekan Arab Saudi dan Australia di grup C ini. Kalau Jepang gak usah kita hitung lagi, satu kuis spesial itu sudah milik mereka. Kita fokus ke Arab Saudi dan Australia. Dua negara ini sudah nggak aman sebetulnya setelah match 3 kemarin. Kita lihat klasemen saat ini dan jadwal match selanjutnya saat ini. Nah, kita lihat sekarang Jepang 9 poin, Australia 4 poin, Arab Saudi 4 poin di urutan ketiga, Bahrain di urutan keempat dengan 4 poin, lalu kita di urutan kelima dengan 3 poin, dan Cina juru kunci belum mendapatkan poin. Jadwal selanjutnya match 4 kita akan dijamu Cina, Jepang melawan Australia, dan Arab Saudi melawan Bahrain. Nah, di match 4 ini sesuai target PSSI mendapatkan 4 poin dari 2 away, maka kita wajib menang di Qingdao. Lalu kita juga berdoa dengan permainan badutnya Bahrain bisa menahan Arab Saudi. Nah, setelah saya renungi, memang penting sekali Bahrain mendulang poin juga sebagai modal percaya diri mereka, teman-teman, untuk tetap ugal-ugalan saat bertemu Arab Saudi dan Australia. Jika Bahrain bisa tahan imbang Arab Saudi, lalu Jepang kalahkan Australia, kita lihat perubahan klasemennya. Nanti Jepang akan 12 poin, kita akan naik di urutan kedua dengan 6 poin, Arab Saudi dengan 5 poin, Bahrain 5 poin, Australia urutan kelima dengan 4 poin, lalu Cina tetap juru kunci. Nah, lalu kita tatap selanjutnya match 5. Kita akan menjamu Jepang, Bahrain akan menjamu Cina, Australia akan menjamu Arab Saudi. Bagusnya memang timnas kita bisa dapat 1 poin di GBK nanti. Kalau menang itu berarti bonus dari kerja keras dan doa. Oke lah, kita berekspektasi draw aja di match 5 nanti. Gimana kalau kalah, Pak? Kalau kalah itu masih make sense. Kalau kalah melawan Jepang berarti kita wajib mengambil 1 poin saat away ke Australia di match ke-7. Oke, kita hitung di sini kita kalah, lalu Bahrain kita hitung menang atas Cina karena hasil ini masih make sense. Nah, di partai Australia lawan Arab Saudi ini partai ego. Pertama, karena dua negara merasa selevel. Kedua, karena dua negara ini sama-sama dalam kecemasan, disaingi secara ketat oleh Indonesia dan Bahrain. Dua psikologi ini bisa saja membuat keduanya dalam tensi tinggi untuk saling mengalahkan, teman-teman. Nah, keduanya akan sama-sama fokus baik saat menyerang atau bertahan. Biasanya pertandingan seperti ini akan berakhir imbang. Biasanya. Nah, kita di tanah air kita juga berdoa pertandingan Australia lawan Arab Saudi di match 5 nanti berakhir imbang. Impactnya tentu akan sangat positif untuk kita. Inilah ajaibnya grup C saat ini. Mulanya banyak pengamat mengira ini hanya tempat persaingan 3 negara. Namun setelah match 3 kemarin, grup ini menjadi sangat tricky. Nah, kita lihat klasemennya. Setelah match kelima, Jepang akan 15 poin, Bahrain 8 poin, naik Bahrain. Arab Saudi 6 poin, kita akan naik posisi 46 poin, Australia akan tercecer di posisi 5 dengan 5 poin, dan Cina terjuru kunci. Lalu kita masuk ke match 6 nanti. Nah, ini jadwalnya. Bahrain akan menjamu Australia, Cina menjamu Jepang, dan kita akan menjamu Arab Saudi. Match 6 ini akan make sense jika Bahrain mampu menahan imbang Australia. Dengan permainan badut mereka saja di kandang Australia, mereka bisa menang, apalagi ini di kandang mereka sendiri. Saya yakin imbang di sini akan terjadi. Nah, lalu Jepang dan Cina ini pasti milik Jepang. Lalu di BK saat kita menjamu Arab Saudi, ekspektasi kita memang menang. Nah, kalau menang akan mulus sekali perjalanan kita ke depannya. Tapi di sini oke lah kita buat perandaian draw, maka klasemennya akan seperti ini. Jepang tetap di atas dengan 18 poin, Bahrain naik di posisi 2 dengan 9 poin, Arab Saudi posisi 3 dengan 7 poin, kita di posisi 4 dengan 7 poin, dan Australia tetap di posisi 5 dengan 6 poin, dan Cina tetap menjadi juru kunci. Nah, makin kelihatan di sini daya tekan Bahrain. Nah, namun sialnya Bahrain akan menatap laga sulit di match 7 nanti. Mereka
akan away ke Jepang. Ini akan menjadi ajang tim Jepang menumpahkan kekesalan mereka atas aksi laser supporter yang tidak sportif. Saya rasa Bahrain akan disunat habis di laga ini. Bahkan mungkin sekalipun di sini nanti AFC misalnya menunjuk Ahmed El-Kab sebagai wasitnya, sewasit-wasitnya nanti akan disunat oleh Jepang. Nah, di sini dengan gol-gol bertubi-tubi. Sedangkan timnas kita di match 7 ini akan away ke Australia. Di sini kita wajib dapat 1 poin. Dapat 1 poin di sini masih make sense. Karena bisa jadi tahun depan, kan pertandingan ini tahun depan, timnas kita sudah semakin kuat. Bisa jadi sudah ada Jairo yang datang atau siapa lagi. Kalau untuk pertahanan saya rasa sudah cukup dengan adanya tambahan Dick sekarang. Bisa jadi saat melawan Australia nanti Malik Rizaldi dan Rafael Struijk sudah benar-benar matang dan mematikan. Jadi 1 poin di Australia ini realistis. Lalu Arab Saudi menjamu Cina, ini pasti 3 poin untuk Arab Saudi. Maka klasemennya akan berubah seperti ini. Jepang akan tetap di posisi pertama dengan poin 21, Arab Saudi naik posisi 2 menggeser Bahrain dengan poin 10, lalu Bahrain posisi 3 dengan poin 9, kita di posisi 4 dengan poin 8, lalu Australia masih tercecer di posisi 5 dengan poin 7, dan Cina masih menjadi juru kunci. Oke, kita masuk ke match 8. Case close saat menjamu Bahrain di GBK. Karena kita di match 8 ini menjamu Bahrain di GBK, dan ini harus kita anggap case close karena 3 poin wajib untuk timnas. Jika gagal 3 poin di sini, ya kita harus lupakan tiket otomatis. Jadi wajib 3 poin di sini. Di pertandingan lain, Cina akan menjamu Australia. Nah, di sini saya ragu Cina akan kalah. Tapi siapapun yang kalah atau menang di sini nggak penting lagi untuk timnas kita. Tapi kita harus flashback kepada data dan fakta. Sudah masuk match ke-8, apa iya Cina nggak bisa mendapat 1 pun poin? Sementara kita tahu di 2 kualifikasi terakhir di round 3 seperti ini, Thailand dan Vietnam yang notabene jauh lebih lemah dari Cina bisa mendapatkan poin sebagai juru kunci waktu itu. Nah, feeling saya mengatakan di 3 match terakhir ini Cina akan mendapatkan poinnya sekalipun cuma 1 poin. Oke, kita andaikan lagi laga ini milik Australia, lalu di laga lain Jepang menjamu Arab Saudi. Ini lagi-lagi milik Jepang. Nah, maka kita lihat lagi klasemennya setelah match 8. Jepang tetap di posisi teratas 24 poin, dan kita menyodok ke posisi kedua dengan 11 poin setelah kita mengalahkan Bahrain. Nah, Arab Saudi posisi ketiga dengan 10 poin, Australia 10 poin, Bahrain 9 poin, dan Cina tetap juru kunci. Nah, yang ketat. Sekarang kita masuk ke match 9. Lagi-lagi ini case close untuk timnas, wajib menang saat menjamu Cina di GBK. Ini nggak boleh meleset. Nah, jika ingin tiket otomatis, nggak boleh meleset ini. Lalu di pertandingan lain, Bahrain yang sudah 2 kali terluka tentu nggak ingin menyerahkan pertandingan ini ke Arab Saudi yang melawat ke kandang mereka. Apalagi mereka sudah punya poin 9. Di sini Bahrain akan mengeluarkan kemampuan badut terbaik mereka pasti. Bisa jadi dari 90 menit pertandingan, 70 menit di sini di Arab Saudi akan Bahrain gunakan untuk guling-guling. Di laga ini kemungkinan berakhir imbang. Lalu ada Australia menjamu Jepang di match 9 ini. Ini lagi-lagi milik Jepang. Maka kita lihat lagi setelah klasemennya. Jepang tetap di atas 27 poin, Indonesia tetap di posisi 2 14 poin, Arab Saudi posisi 3 11 poin, Australia posisi 4 10 poin, dan Bahrain posisi 5 10 poin, dan Cina tetap juru kunci. Nah, ini match pamungkas di tahun 2025 nanti. Kita away ke Jepang. Oke lah, kita nggak berharap di sini. Ini milik Jepang. Tapi jika ada keajaiban, kita bisa imbang di sini. Tapi sudahlah, nggak perlu kita lihat lagi hasil pertandingan lain. Kalau ada keajaiban di sini, dengan kita dapat 1 poin misalnya, kita sudah lolos otomatis. Tapi oke lah, kita buat realistis saja. Kita kalah di sini, tapi di laga lain kita harus berdoa Australia mengalahkan Arab Saudi, atau minimal keduanya main imbang. Tapi apa akan mudah Australia mengalahkan Arab Saudi di kandang Arab Saudi? Itu pertanyaannya.
Apalagi jika Arab Saudi kalah, ada kemungkinan mereka terlempar dari round 4. Sementara jika menang, mereka lah yang akan mendapatkan tiket otomatis. Jadi tidak mudah bagi Australia. Tapi Australia juga nggak mau terlempar dari round 4, karena sampai di sini hanya ini peluang mereka yang masih tersisa jika ingin tampil ke Piala Dunia. Kita lihat, meskipun di posisi 5, tapi Bahrain sudah mengancam Arab Saudi atau Australia yang akan mereka eliminasi dari round 4. Nah, karena lawan Bahrain adalah Cina, maka ada kemungkinan karena sama-sama ego, sama-sama merasa terancam, sama-sama akan bertanding ngotot di titik darah penghabisan, laga Arab Saudi versus Australia kemungkinan imbang lagi. Jika imbang dan Bahrain menang, maka Australia yang akan tereliminasi. Tapi saya punya feeling jangan-jangan Graham Arnold sebelum dia ngundurin diri, dia dan timnya sudah menghitung sejauh ini. Memang betul, jika bermain seri dengan Arab Saudi, Australia masih bisa tampil di round 4 dengan catatan Bahrain imbang atau kalah lawan Cina. Tapi Graham Arnold mungkin berpikir jika bermain di round 4, mereka tetap berkemungkinan bertemu lagi dengan badut lain, yaitu Qatar. Kita tahu badut yang ini lebih jorok, tapi powernya jauh lebih besar. Nah, tapi Popovic mungkin sanggup menanggung beban ini. Jika ingin ke round 4, Australia wajib mengalahkan Arab Saudi. Atau jika seri, mereka harus berdoa serius agar Bahrain kalah atau minimal ditahan imbang Cina. Nah, di match 10 nanti Bahrain memang harus hati-hati juga. Meskipun main di kandang sendiri, ada missing link di grup C ini yang harus diisi, yakni si juru kunci yang semestinya mendapatkan poin. Nah, sampai sejauh ini kita belum lihat si juru kunci ini. Nah, meskipun hanya 1 poin, si juru kunci ini harus dapat poin. Nah, timnas kita juga harus hati-hati. Nggak boleh kita menggenapi missing link itu. Kita wajib menang saat menghadapi Cina, baik saat away besok ataupun saat home tahun depan. Nah, sebelum video ini saya akhiri, kita lihat dulu klasemen akhir nanti di grup C. Kita buat asumsi Australia imbang, Bahrain Cina dimenangkan Bahrain. Ini akan menjadi klasemen akhirnya. Jepang akan lolos otomatis dengan 30 poin. Indonesia akan lolos otomatis dengan 14 poin. Bahrain di urutan 3 akan masuk ke round 4. Arab Saudi dengan 12 poin akan masuk ke round 4. Australia dan Cina akan tereliminasi. Nah, oke, semoga yang saya ulas dan gambarkan di video ini menjadi kenyataan. Amin. Jayalah tim nasional Indonesia. Salam.